Silakan Ustadz Imam sambil mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nama ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta Islam sehingga kita dapat merasakan indahnya iman dan Islam pada hari yang berbahagia ini, serta salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana syafaatnya lah yang kita harapkan kelak di yaumil mahsyar. Baiklah, pada sore yang berbahagia ini saya Imam Habib Agri akan membawakan presentasi sebuah makalah dengan judul Penelitian Tafsir Kontemporer dengan mata kuliah metode penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir. Inilah pendahuluan. Tafsir awalnya lebih merupakan ilmu yang sangat teknis, mulai dari bagaimana cara membaca Al-Quran, i'rabnya, sampai pada bagaimana memahami kandungan Al-Quran. Maka objek kajian tafsir pada saat itu masih sangat luas. Nah, Muhammad Ali Salamah, Hussein Az-Zahabi, dan Khalid Ibn Utsman yang mempersempit definisi tafsir menjadi ilmu yang mengkaji kompleksitas Al-Quran dalam rangka memahami firman Allah Subhanahu wa taala sesuai kadar kemampuan manusia. Maka bisa disimpulkan bahwa objek material tafsir adalah Al-Quran. Sedang objek formal tafsir itu adalah problem pemberian makna dan memproduksi makna untuk mengungkap maksud firman Allah tersebut. Jika demikian, maka penafsir hanya berkewajiban memahami maksud Allah dalam Al-Quran sesuai kemampuan ilmu dan latar belakang yang melingkupinya. Seorang penafsir hanya seseorang yang mencoba mencari kebenaran dan bukan penentu sebuah kebenaran. Oleh karenanya, tafsir pada posisi seperti ini bukan suatu produk yang final, dan tafsir harus selalu dipahami dengan cara mengingat latar ilmu dan latar kehidupan saat mufasir itu menuliskannya. Berkenaan dengan ini, Syahrul pernah mengkritik bahwa idealnya tafsir harus merupakan kajian ilmiah yang objektif atas teks suci keagamaan. Makanya ia tidak boleh dilandasi oleh kepentingan-kepentingan tendensius, sebab hal itu akan menjerumuskan seseorang pada keraguan-keraguan dan menyebabkan hilangnya nilai objektivitas penafsiran. Sekilas memang tidak ada bedanya antara tafsir kontemporer dengan tafsir klasik. Keduanya memang difokuskan untuk menyelaraskan pesan Al-Quran dengan kondisi zamannya. Namun di masa kontemporer, dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor utama yang mengarah pada tuntutan baru. Hal lain yang turut mempengaruhi tafsir kontemporer adanya beberapa dasar pemikiran modern yang telah terlebih dahulu ada dalam merespon Al-Quran, sehingga tafsir di abad kontemporer memiliki asumsi dan paradigma yang berbeda dengan tafsir di masa awal. Jika pada tradisi penafsiran klasik, prinsip bahwa Al-Quran salih likulli zaman wa makan dipahami secara paksa pada konteks apapun ke dalam teks Al-Quran. Akibatnya pemahaman yang muncul cenderung tekstualis dan literalis. Maka pada tafsir kontemporer, prinsip tersebut dipahami lebih kontekstual, sehingga hasil penafsirannya bukan hanya pada persoalan makna kata, namun lebih pada penemuan ideal moral dari tiap ayat Al-Quran yang merupakan hasil kolaborasi penggunaan analisa makna kata, analisa sosial, dan analisa historis. Ada dua yang menjadi dasar pentingnya pembahasan tentang paradigma. Metodologi dan validitas tafsir kontemporer menjadi penting. Pertama, sering terjadinya kesalahpahaman dalam menilai sebuah tafsir, sehingga dengan mudah menilai bahwa sebuah tafsir itu sesat hanya karena berbeda metodologi. Kedua, membahas paradigma. Metodologi dan validitas tafsir kontemporer adalah mengenalkan dengan rinci tentang akar-akar yang membuat tafsir ini berbeda dengan tafsir yang selama ini ada, sehingga penjabaran tentang tafsir kontemporer secara metodologis dapat menjadi filtrasi terhadap tuduhan miring pada tafsir ini. Nah, tulisan ini bermaksud membahas paradigma, standar validitas, dan berbagai pendekatan yang digunakan tafsir Al-Quran di zaman kontemporer. Dalam tulisan ini akan digunakan metode deskriptif analitis
dan dalam pembahasannya, yakni sebuah metode yang bermaksud memaparkan secara rinci tentang tafsir kontemporer, lalu menganalisa bagaimana yang termasuk pada paradigmanya dan bagaimana standar validitasnya. B. Tafsir Al-Quran di zaman kontemporer. Kata tafsir secara etimologi berasal dari bahasa Arab, dari kata fasara yufasiru tafsiran, yang artinya memeriksa, memperlihatkan atau bermakna wasyarhul idah atau penjelasan atau komentar. Secara terminologi, tafsir adalah penjelasan terhadap kalamullah atau menjelaskan lafal Al-Quran pada pemahamannya. Pandangan senada diungkapkan oleh Al-Katan bahwa tafsira adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan makna-maknanya serta mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Abu Hayyan dalam Al-Bahrul Muhit sebagaimana dikutip oleh As-Suyuti menjelaskan bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang cara menjelaskan lafal-lafal Al-Qur'an, maksudnya berbagai hukumnya dan makna yang terkandung di dalamnya. Sementara kata kontemporer berarti sezaman atau sewaktu. Di dalam kamus Oxford Learner Pocket Dictionary dijelaskan ada dua pengertian dari contemporary. Pertama, belonging to the same time, termasuk waktu yang sama, dan yang kedua of the present time, modern, waktu sekarang atau modern. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kontemporer adalah pada masa kini atau dewasa ini. Pada dasarnya tidak ada kesepakatan yang jelas tentang arti istilah kontemporer. Misalnya, apakah istilah kontemporer meliputi abad ke-19 atau hanya merujuk pada abad ke-20 sampai 20 Masehi. Menurut Ahmad Shirbashi, yang dimaksud dengan periode kontemporer adalah yaitu sejak abad ke-13 Hijriah, yakni abad ke-19 Masehi, sampai sekarang ini. Sebagai pakar-pakar berpandangan bahwa kontemporer identik dengan modern, keduanya saling digunakan secara bergantian. Dalam konteks peradaban Islam, keduanya dipakai saat terjadi kontak intelektual pertama dunia, Islam dengan Barat. Kiranya tak berlebihan bila istilah kontemporer di sini mengacu pada pengertian era yang relevan dengan tuntutan kehidupan modern. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tafsir kontemporer ialah tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid, yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau mentafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Adapun problem kemanusiaan yang muncul di hadapan adalah seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kesehatan, ketidakadilan, hukum, ekonomi, politik, budaya, diskriminasi, sensitivitas gender, HAM, dan masalah kepentingan dan masalah ketimpangan yang lain. Sehingga dengan demikian, metodologi tafsir kontemporer adalah kajian di sekitar metode-metode tafsir yang berkembang pada era kontemporer. Namun demikian, apabila definisi di atas tidak dipahami dengan cermat, maka akan menyesatkan banyak orang, sebab akan terkesan bahwa Al-Quran harus mengikuti perkembangan zaman, sebuah statement yang tidak boleh diucapkan oleh siapapun. Secara terperinci, maksud dari tafsir modern kontemporer adalah merekonstruksi kembali produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak memiliki relevansi dengan situasi modern. Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa tafsir kontemporer ialah tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini, yang tentunya berbeda dengan tafsir klasik. Jadi bukan Al-Quran yang mengikuti zaman, tapi ialah cara penafsirannya yang mengikuti berbagai masalah yang sedang terjadi pada dewasa ini. Kemudian, kemunculan tafsir kontemporer erat kaitannya dengan mulai muncul istilah pembaharuan yang dipopulerkan oleh beberapa ulama modern kontemporer yang menginginkan pendekatan dan metodologi baru dalam memahami Islam. Persepsi para pembaharu memandang bahwa pemahaman Al-Quran yang terkesan jalan di tempat, alih-alih mereka memandang bahwa metodologi klasik telah menghilangkan ciri khas Al-Quran sebagai kitab yang sangat sempurna dan komplit, sekaligus dapat menjawab segala permasalahan klasik maupun modern. Kemudian yang C, tantangan tafsir Al-Quran di zaman kontemporer. Disadari atau tidak disadari, globalisasi yang melanda dunia memaksa umat Islam untuk merumuskan kembali berbagai pemikiran Islam. Pesatnya teknologi informasi yang berkembang akhir-akhir ini telah menyebabkan terjadinya perubahan yang demikian kompleks dalam kehidupan umat Islam. Pergolakan emansipasi, demokrasi, dan reformasi di bagian wilayah lain dunia
ini dengan begitu mudah diakses umat Islam, dan ini sangat mempengaruhi kehidupan umat Islam. Perubahan yang diakibatkan oleh globalisasi menyebabkan pemikiran-pemikiran keislaman lama mengalami keterasingan karena tidak mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan baru yang muncul akibat perubahan tersebut. Munculnya tantangan-tantangan baru itu mengharuskan dirumuskannya kembali pemikiran-pemikiran Islam agar bisa menjawab tantangan-tantangan tersebut. Masuknya gagasan feminisme dan pluralisme di kalangan umat Islam juga jelas tidak bisa dilepaskan dari perkembangan global yang melanda umat Islam saat ini. Gagasan tentang HAM merupakan tentang berikutnya bagi tafsir Al-Quran di zaman kontemporer. Berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan berjalin kelindan dengan pencarian jawaban dari Al-Quran yang tentang isu global ini. Serangan Barat yang demikian ini kepada Islam yang agaknya menyadarkan pemikir-pemikir Islam untuk memutuskan kembali ajaran Islam yang secara moral ternyata sangat membela egalitarianisme dan semangat rahmatan lil alamin. Namun yang sesungguhnya yang lebih menggerakkan mereka adalah tentang tantangan dunia modern yang menuntun pelaksanaan hak asasi manusia secara menyeluruh. Hal yang tidak bisa dianggap sepele karena banyak memberikan tantangan baru bagi lahirnya pemberian pendekatan ke tafsir Al-Quran di zaman kontemporer adalah sentuhan dengan peradaban Barat. Beberapa ilmu sosial mampu menyedot perhatian para pembaharu Islam untuk mencoba memberi solusi dan persoalan yang menghadang masyarakat Muslim dunia pada saat ini. Kemampuan mereka memahami ilmu-ilmu sosial digunakan untuk memahami gejala-gejala keagamaan yang sejauh ini hanya didasarkan pada ilmu-ilmu agama, ilmu sosial yang berasal dari Barat itu sangat penting untuk memahami, mengkritik gejala agama yang ada dalam dunia Islam selama ini. Dengan mengambil pilihan yang kedua, bukannya persoalan menjadi selesai, karena jika tidak hati-hati maka yang terjadi adalah dominasi Barat terhadap Islam. Namun dominasi ini akan hilang dengan adanya meminjam istilah Bastam TB moralitas internasional yang disepakati antara Islam dan Barat untuk menggalang dialog. Konsep hak asasi manusia menuntut keadilan bagi umat manusia yang tidak dikaitkan dengan persoalan agama, etnis, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya. Sehingga nilai kesetaraan antar seluruh anggota bangsa itu harus tetap diperjuangkan. D. Prinsip dan berbagai orientasi dan pendekatan dalam tafsir kontemporer. Seperti yang telah disinggung di awal, tafsir kontemporer adalah tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid, yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau mentafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Ada perbedaan prinsip dalam tafsir Al-Quran di abad kontemporer dengan abad sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut dibangun pada paradigma yang ada di abad ini. Paradigma itu sendiri lahir dirumuskan oleh para ahli ketika tafsir menghadapi berbagai tantangan di atas. Selain itu, penafsir klasik juga meyakini bahwa Al-Quran tidaklah turun pada masyarakat hampa budaya. Ia lahir dalam struktur bangsa Arab abad ke-7. Ia juga ditulis dengan berpijak pada aturan-aturan budaya bangsa Arab selama 20 tahun. Maka petunjuk-petunjuk Al-Quran yang bersifat universal juga dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan situasi historis masa itu, untuk kemudian dirumuskan kembali sesuai dengan konteks kekinian. Kedua, berbeda dengan tafsir klasik yang berkonsentrasi pada kajian makna kata dari segi i'rab dan penjelasan segi teknis berkebahasaan yang dikandung oleh redaksi ayat, maka paradigma tafsir kontemporer lebih menitik beratkan pada kajian epistemologis metodologis. Penitik beratan aspek tersebut melahirkan pandangan yang mencoba mencari ada apa di balik teks Al-Quran, karena yang diinginkan mereka hasil pembacaan yang produktif terhadap Al-Quran, bukan pembacaannya yang repetitif. Mereka tidak berhenti pula pada pemaknaan literal dari ayat Al-Quran, karena yang mereka cari adalah maksud dan tujuan dari makna-makna literal itu ayat-ayat tersebut. Ketiga, berbeda dengan tafsir klasik yang menggunakan praktek penafsiran yang linier atau mistik seperti diurai di atas, tafsir kontemporer memiliki paradigma yang bernuansa hermeneutik. Nuansa hermeneutika yang menonjol pada tafsir kontemporer membuat mereka selalu curiga pada adanya kepentingan ideologis yang ada di balik teks tersebut.
Keempat, paradigma tafsir yang terlahir ini adalah konsekuensi logis dari tiga paradigma di atas. Karena tafsir kontemporer itu didasarkan pada semangat-semangat membuktikan Al-Quran sebagai hidayah, rahmat untuk semua penghuni alam, menggunakan hermeneutika sehingga terbebas dari pandangan-pandangan sektrianisme, maka paradigma tafsir kontemporer itu kritis dan ilmiah. Menurut Mustaqim, keilmiahan bisa dilihat dari produk tafsir kontemporer yang dapat diuji kebenarannya berdasarkan konsistensi metodologi yang dipakai dan siap menerima kritik dari komunitas akademik. Selain itu, tafsir kontemporer disebut kritis karena umumnya mufasir kontemporer tidak terjebak pada fanatisme mazhab. Mereka justru kritis terhadap beberapa pandangan klasik atau kontemporer yang dianggap tidak kompatibel dan konteks kekinian. Menurut analisa penulis, beberapa pendekatan tafsir kontemporer yang ada sebagai berikut. Pertama, pendekatan ilmiah. Tafsir dengan pendekatan ilmiah mengharuskan penafsir dalam memahami ayat Al-Quran cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika alam dengan ayat Al-Quran. Al-Quran yang bersifat universal telah memberikan gambaran seluas-luasnya tentang fenomena alam semesta, yang ternyata sudah dicocokkan dengan kesesuaian dengan teori ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia pada saat ini. Kedua, pendekatan semantik. Sebagai kalam Allah, Al-Quran bersifat transenden dan transhistoris, namun karena disampaikan dalam bahasa manusia, maka Al-Quran juga imanen dan historis. Susunan teks Al-Quran yang dibaca sesuai dengan susunan di Lauhil Mahfuz berbeda dengan urutan diturunkannya. Jumlah kata-katanya Al-Quran adalah terbatas, sedang ruang waktu pemberlakuannya hampir tidak terbatas. Fakta-fakta ini tampaknya dan menjadi alasan yang cukup untuk mengatakan bahwa kompleksitas makna Al-Quran itu demikian tinggi, apalagi jika hendak dipahami pada masa yang sangat jauh dan pada masa penurunannya, seperti sampai sekarang ini. Untuk menangkap pesan dan informasi Al-Quran secara mendalam dan komprehensif, seiring perkembangan ilmu teknologi dan peradaban manusia, diperlukan kajian metodologi yang semakin canggih. Salah satu pendekatan kajian Al-Quran yang tampaknya berhasil mengungkapkan gagasan Al-Quran secara mendalam dan komprehensif mengenai pandangan dunia dan konsep-konsep etika religius Al-Quran adalah pendekatan semantik. Ketiga, pendekatan hermeneutika. Pendekatan hermeneutika telah mengilhami para sarjana muslim kontemporer untuk membuka wacana baru seperti Arkaun, Hasan Hanafi, Farid Esak, dan Nasr Hamid Abu Zaid dalam melakukan interpretasi. Konsekuensi dari model hermeneutika dalam menafsirkan Al-Quran tidak hanya mengandalkan perangkat keilmuan seperti yang digunakan penafsir dulu, seperti ilmu nahu, sorab, sulfik, dan balaghah, tetapi diperlukan ilmu-ilmu lain seperti teori sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, sejarah, gender, dan sebagainya. Metode hermeneutika yang dikembangkan oleh para penafsir kontemporer itu pun sangat beragam. Keberagaman ini muncul bukan hanya karena semakin terbukanya umat Islam terhadap gagasan-gagasan yang berasal dari luar, seperti isu tentang HAM, gender, demokrasi, civil society, pluralisme, dan sebagainya, namun juga karena adanya dinamika dan kesadaran pada mereka akan kekurangan-kekurangan metode dan pendekatan yang ada selama ini. Dengan kentalnya nuansa hermeneutik, maka peran teks, pengarang, dan pembaca menjadi berimbang, sehingga kesewenang-wenangan dan pemaksaan penafsiran relatif dapat dihindari. Dengan demikian, meminjam istilah Khalid Abul Fadl, otoritarianisme penafsiran dapat dieliminasi dan produk-produk tafsir menjadi lebih otoritatif, tidak otoriter dan despotik. Oleh sebab itu wajar jika teks yang tunggal lalu dibaca oleh banyak pembaca readers menghasilkan banyak wajah penafsiran. Menarik untuk dikutip dalam hal ini adalah pendapat Amina Wadud yang mengatakan, yang artinya menurutnya karena selama ini tidak ada metode tafsir yang benar-benar objektif, masing-masing interpretasi cenderung mencerminkan pilih-pilihan yang subjektif. Nah, terakhir penutup, asumsi dasar tafsir kontemporer dibangun berdasarkan beberapa asumsi, yakni pertama, Al-Quran itu kitab hidayah yang rahmatan lil alamin. Kedua, tafsir Al-Quran itu sesuatu yang berbeda dengan Al-Quran itu sendiri, akan ia bersifat relatif dan tentatif. Ketiga, penafsir sebagai upaya memahami maksud Allah yang turun ratusan tahun lalu, meniscaykan penggunaan hermeneutika dalam menangkap pesan idealnya. Keempat, tafsir itu harus terbuka, kritis, dan ilmiah. Di atas asumsi itu dibangun paradigma tafsir kontemporer yang satu, tafsir harus
kontekstual dan mengacu pada prinsip nilai universal. 2. Tafsir harus mengacu pada spirit Al-Quran. 3. Tafsir Al-Quran harus terbuka untuk dikritisi. 4. Tafsir harus menggunakan pendekatan sosiologi, historis, dan hermeneutis. Metode tafsir kontemporer umumnya tematik dan bersumber pada tafsir bil ar-ra'i, tafsir rasional. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan kepada ustadz-ustadz, teman-teman sekalian yang ingin bertanya. Saya persilahkan. Kalau ingin menambahkan sedikit, Ustaz? Ustaz Hadi, Ustaz Irsyad, Ustaz Firdaus. Karena menurut saya kalau kita ingin belajar tentang tafsir kontemporer, kita juga harus sudah baca juga tafsir yang terdahulu gitu. Jangan kita berinisiatif membuat suatu tafsir kontemporer yang baru, tapi tidak membaca atau tidak melalui metode cara-cara penafsiran, Ustaz. Dan juga harus butuh bimbingan juga, gitu. Kalau bisa butuh istihad yang luar biasa tinggi, gitu, Ustaz. Kalau menurut saya, mungkin ada tambahan, Ustaz, atau ada yang ingin bertanya tentang judul kita tafsir kontemporer atau tafsir yang masa kini. Kalau perbedaannya tafsir klasik dengan tafsir kontemporer itu salah satunya adalah kalau tafsir klasik itu dia tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ayat mungkin. Kalau yang kontemporer dia lebih tematik dan lebih memunculkan solusi gitu. Lebih ke spirit-spirit untuk menjalani kehidupan lah. Itu, Ustaz. Nah, dengan teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan masukan atau ingin mengomentari atau ingin yang mengkritik, Ustaz? Boleh juga. Tidak mengkritik sih sebenarnya Ustadz Imam, tapi Ya, lebih ke jangan terlalu terburu-buru saja sih dalam menjelaskannya, itu aja. Iya, maaf, Sir. Karena susah untuk memahaminya karena terlalu cepat tadi yang disampaikan. Kemudian kan kalau bisa ada PowerPoint-nya ya supaya lebih fokus aja ke poin-poinnya gitu. Tapi selebihnya udah bagus sih, isinya udah lengkap banget menurut kita. Iya, benar. Insya Allah kedepannya kan nanti kalau presentasi lagi kayak dinikmati aja gitu karena kan nggak semua dari kita ini ya memahami ya kan, ada juga yang masih merangka-rangka gitu ya kan. Iya, karena tadi di sini agak kurang kondisional. Tadi ada mobil bising. Ada apa namanya? Ada pesan dari Ustadz Akhir Zain, minta maaf kalau hari ini belum bisa masuk karena lagi dalam perjalanan. Insya Allah kita rekam nanti apa-apa saja yang ingin kita ada permasalahan di sini bisa kita sampaikan kepada Ustadz gitu. Iya. Tapi itu tadi Ustadz. Jadi penafsiran ini adalah yang mengikuti zaman itu bukan Al-Quran, bukan teks Al-Qurannya yang diperbaharui mengikuti zaman, tapi tafsir itu sendiri gitu. Dan biasanya kalau tafsir yang kontemporer itu dia lebih sistematik dalam bentuk tematik, lebih tersusun rapi ayat per ayat, atau ada juga ada setiap permasalahan gitu, mungkin dia lebih dipahami dan lebih menarik lah gitu. Karena yang baca juga kan harusnya orang-orang yang zaman sekarang gitu, kita memberikan solusi dari Al-Quran kita sendiri gitu. Karena kan ibarat kalau kita beli kereta sendiri gitu, kita beli kereta, beli mobil, itu pasti ada buku panduannya. Gitu juga kita kalau memasuk Islam ini, kita juga ada buku panduannya, yaitu Al-Quran sendiri gitu. Jadi apapun kehidupan
masalah di dunia ini pasti ada dalam Al-Quran tersebut. Tuh, jadi lebih memahaminya karena juga problematika manusia itu berkembang dengan seiring zaman dan waktu, makanya penafsiran juga seperti itu berkembang gitu. Dan juga tidak bisa juga kita dengan semena-mena melupakan tafsir yang lama-lama gitu. Tuh, jadi tafsir kontemporer itu adalah usaha mufasir atau usaha ulama-ulama yang peduli dengan Islam untuk tajdid gitu, memperbaharui agar Islam itu diterima gitu oleh seluruh umat Islam di dunia ini. Gitu, Ustaz, kira-kira. Yang lain, Ustaz, mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang nggak paham dengan judul saya ini, pemaparan saya yang sore ini. Berapa judul, Sir, yang untuk hari ini? Cuma satu? Oke, mungkin karena hanya saya sendiri dan tidak ada yang mau